Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berkah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam mengawali hari kita, menjalankan kehidupan kita dengan ketaatan dan ibadah yang mulia. Ibadah salat subuh yang merupakan salah satu ibadah yang sangat utama dalam agama kita. Di antaranya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengatakan man shalla as-subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka sungguh dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dilindungi, kemudian diberikan kepada kita keamanan serta keselamatan, ketenangan hati, ketentraman jiwa di dalam menjalani kehidupan kita. Wabil khusus kita memasuki bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk mengisi hari-hari yang berkah itu dengan amal saleh, serta kita juga dijauhkan, dihindari dari segala amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita dijaga, dilindungi, diberikan keselamatan secara zahir dan batin, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, ya, yang akan merusak ibadah kita, orang-orang yang zalim yang akan mengganggu ketentraman hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita semua dalam taufik Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita perbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini merupakan bukti cinta kita kepadanya, yang mana kita selalu sebut dan doakan Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya pula di hari kiamat, dan kita mendapatkan izin pula untuk meneguk air di telaganya, yang mudah-mudahan itu semua diberikan Allah kepada kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita berdoa untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapak kita, yang telah banyak berkorban dan telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Semoga kasih sayang yang mereka berikan, pengorbanan yang mereka tunjukkan, dan perhatian yang tinggi, semoga itu menjadi amal kebaikan di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, meninggikan derajat mereka yang masih hidup. Allah berikan taufik untuk mengisi usia dengan amal saleh, dan yang sudah mendahului maka Allah lapangkan kuburannya, Allah bebaskan dari siksaan, dan Allah jadikan tempatnya, kuburannya, taman dari taman surganya. Untuk para guru, para pendidik kita, ustadz kita, dan para murabbi yang selalu memberikan ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan Allah berikan kebaikan dalam setiap langkahnya. Ikhwatal iman, kembali kita membaca kitab Masail
Salatil Laili, karya dari Syekh Dr. Muhammad Ibn Fahad Ibn Abdul Aziz Al-Furai, yang mana pembahasan pertama adalah tentang masyru' atau disyariatkannya salat malam. Masalah yang kedua dari kitab ini adalah tentang fadlu salatil lail, keutamaan salat malam. Di mana kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Salah satu dari ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah mendirikan malam dengan qiyam. Seperti mana dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Sebagaimana di siang hari kita berpuasa dengan berharap pondasi iman menjadi kekuatan kita, dan kemudian ihtisab yang menjadi landasan kita pula, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lewat. Nah, berbicara tentang salat malam, itulah salah satu dari salat malam yang kita maksud adalah tarawih. Ya. Dia bagian dari qiyamul lail, mendirikan malam dengan ibadah. Mendirikan malam dengan ibadah. Maka mari kita lihat keutamaan-keutamaan dari salat malam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sehingga kita nanti di saat memasuki Ramadan, kita penuh dengan semangat, energi yang kuat, maksimal dalam mengisinya dengan ketaatan. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Maka mari kita khususnya di bulan Ramadan untuk mengisinya dengan qiyam, sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan di dalam bulan suci yang mulia ini. Kalau nantinya kita tarawih di awal malam, kemudian kalau kita ingin menambahnya di sepertiganya, maka ini juga lebih afdal, lebih baik, karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan ibadah, bulan cara interaksi kita dengan hari-hari di siang dan di malam hari Ramadan itu tentu tidak sama dengan cara interaksi kita dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan barangkali kita lewati malam dengan tidur, tapi cara interaksi yang baik dan benar di bulan Ramadan, malamnya itu kita hidupkan dengan ibadah kepadanya. Ini yang pertama, bahwa salat malam lebih utama dari sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Yang kedua, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, yang mana dia mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi bersabda, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Bahwa sesungguhnya pada setiap malam ada satu waktu yang ketika seseorang berdoa di waktu tersebut meminta kepada Allah kebaikan dunia, meminta kebaikan akhirat, kecuali Allah akan berikan permintaannya. Di malam itu ada satu waktu yang sangat mustajab. Tidak ada orang yang berdoa, tidak ada orang yang meminta, kecuali Allah akan berikan. Allah kabulkan doanya, Allah berikan permintaannya. Apakah itu hanya beberapa malam? Tidak. Wa dzalika kulla lail. Dan itu terjadi setiap malam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah keutamaan di malam hari.
ada waktu-waktu yang mustajab. Ketika kita memohon, pasti Allah kabulkan permohonan kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, ikhwafillah, di antara keutamaan salat malam dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, fadlu salatil laili ala salatin nahari, keutamaan salat malam dari salat yang dilakukan di siang hari, ka fadli sadaqatis sirri ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan salat malam itu dibandingkan dengan salat yang dilakukan di siang hari seperti keutamaan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Bayangkan. Bahkan Nabi mengatakan sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi, ya, itu akan memadamkan atau menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sedekah yang kita sembunyikan, yang tidak kita tampakkan, yang tidak kita umbar, yang tidak kita sebut-sebut apa yang sudah kita keluarkan, maka itu bisa, ya, bisa menjauhkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwafillah. Maka begitulah ternyata keutamaan salat malam itu, ya, dibandingkan dengan salat siang. Ya. Kemudian hadis yang keempat dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, radhiyallahu taala, dia berkata, raq'atun bil laili khairun min ashri bin nahar. Bahkan satu rakaat yang dilakukan di malam hari itu lebih utama dari 10 rakaat yang dilakukan di siang hari. Akhraj bin Abi Dunya fi kitab tahajjud. Ikhwafillah, bayangkan keutamaan ini, bahwa malam itu adalah waktunya, musimnya orang-orang beriman, musim seminya orang beriman. Dia tidak akan melewati malam tanpa ada kebaikan yang dilakukannya. Qala Ibnu Rajab radhiyallahu ta'ala an, atau rahimallahu ta'ala, dia mengomentari tentang keutamaan salat malam. Wa innama fuddilat salatul lail ala salatin nahar. Kenapa dilebihkan keutamaan salat malam itu lebih dibandingkan salat di siang hari? Li'annaha ablagh fil israr. Karena memang dilakukan dalam keadaan rahasia. Orang semua dalam keadaan terlelap tidur. Ya, tidak banyak orang yang tahu. Bahkan dulu di zaman kehidupan as-salafus saleh, ya, diceritakan oleh Hasan bahwa tamu-tamu yang bertamu ke rumah orang tersebut, tamunya mereka tidak tahu kalau tuan rumahnya sedang salat malam. Begitulah, ya, mereka menjaga kerahasiaan ibadah salat tersebut. Yang kedua, kata Ibn Rajab, wa aqrab lil ikhlas. Dia lebih rahasia. Yang kedua, lebih ikhlas, ya, lebih ikhlas. Biasanya orang tidak banyak tahu, dan itu biasanya niatnya akan terjaga. Kana as-salafu yajtahiduna ala ikhfa'i tahajjudihim. Para as-salaf, mereka selalu berusaha, ya, menyembunyikan, ya, apa yang telah mereka lakukan di malam hari. Tidak seperti sebagian yang dilakukan oleh orang, sengaja mengumbar, memperlihatkan kelelahannya, tadi malam tidak tidur. Sengaja disebut, tadi malam kurang tidur saya, maaf hari ini saya ngantuk, pagi ini ngantuk. Kenapa tidak tidur? Biasalah, malam diisi dengan tahajud. Masya Allah. Tidak perlu disebut, gitu kan? Cukuplah Allah yang mencatat amal saleh kita, gitu kan? Kenapa ini kelihatan loyo? Ya biasa, tadi malam tidak tidur saya. Masya Allah. Nah, para as-salafus saleh, mereka tidak demikian. Ya, Al-Hasan menceritakan, kana ar-rajulu yakunu indahu zuwaruhu fayaqumu min al-laili yusalli la ya'lam bihi zuwaruhu. Bayangkan, ya, dulu ada orang yang berkunjung ke seseorang, kemudian tamunya itu tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh tuan rumahnya. Ya, rumahnya tidak sebesar rumah kita hari ini, tapi tamunya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuan rumah.
Wa kanu yajtahiduna fi du'a, kata Hasan. Mereka kalau malam itu luar biasa doa mereka, bersungguh-sungguh berdoa. Wa la yasma' lahum saut. Tak pernah terdengar suara. Tak pernah terdengar rintihan malamnya, ya, suara yang memelas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka menjaga, ya, agar ibadah mereka itu hanya Allah yang tahu. Wa kana ar-rajulu yanamu ma'amra'atihi 'ala wisadatin fayabki tula lailah. Ada orang dalam kehidupan as-salaf dulu tidur satu bantal dengan istrinya, ya, tapi kemudian si suami menangis, dia tidak tahu, istrinya tidak tahu kenapa dia menangis. Gitu kan? Menangis karena takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan istrinya yang dekat dengan dia pun tidak tahu. Wa hiya la tash'ur. Wa kana Muhammad ibn Wasi' yusalli fi tariqil haji tula lailah. Muhammad ibn Wasi' kalau dalam berjalan hajinya dia salat malam. Begitu berusaha menjaga. Karena apabila amal ini kita umbar, kita sebut-sebut, kita itu akan dicukur kebaikan kita oleh ucapan kita itu sendiri. Dicukur amal soleh kita itu, ya, oleh ucapan kita itu sendiri. Ditambah dengan niat, karena hati kita ini lemah, maka jangan selalu diumbar, ya. Wa ya'mur hadihi ay yarfa' sawtahu liyashghil an-nas 'an. Wa kana ba'duhum yaqumu min wasatil lail. Sebagian mereka bangun di pertengahan malam, wala yudra bih, yang tidak tahu. Fa idza kana qurba tulu'il fajr, kalau sudah mendekat azan subuh, rafa'a sautahu bil Quran, barulah sebagian mereka mengangkat suara, agak ditinggikan sedikit. Untuk apa? Yuham annahu qamatil kasah, agar orang-orang tahu kalau dia baru bangun, padahal dia sudah bangun berapa jam sebelumnya. Ini kita contoh dari kehidupan mereka, ikhwafillah, dalam menyembunyikan amal saleh, di dalam merahasiakan amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Islam ada tawassul yang masyru' kan? Tawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan dan yang tahu hanya kita dengan Allah semata. Ya. Itulah yang menjadi salah satu kebaikan dari agama yang mulia ini, di mana Allah berikan kepada kita untuk kesempatan meminta kepadanya dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian dijelaskan wali anna salatal laili asyaqqu 'ala nufus. Kenapa salat malam itu lebih utama? Karena salat malam itu berat bagi jiwa. Tidak semua orang bisa. Fa innal laila mahallun naum. Malam itu tempatnya tidur. Tempat di mana kita harus istirahat, waktunya istirahat. Warrahatu minat ta'bi bin nahar. Malam itu tempat di mana kita, ya, memulihkan kembali tenaga, ya, setelah satu hari kita bekerja lelah luar biasa, maka malam tempat di mana kita istirahat. Fatarkun nauma ma'a mailin nafsi ilaihi mujahada 'azimah. Meninggalkan keinginan untuk tidur, ya, dengan keinginan hati untuk tidur, tapi dia mampu meninggalkan, ya, itu adalah mujahadah yang sangat agung. Bawaan kita ingin tidur nih, ya kan, mata ngantuk, badan lelah, dan memang malam untuk tidur, tapi kita melawan diri kita, kita berusaha bangkit, bangun, dan kita melakukan salat. Itu merupakan mujahadah yang sangat agung. Qala ba'duhum afdal a'mali ma aqrat alaihi nufus. Amal yang baik itu adalah amal yang di mana jiwa kita berat untuk melakukan. Salah satunya apa? Salat malam. Jiwa kita ingin apa? Dia tidur, ingin istirahat. Tapi kita lawan, kita bangun, bangkit salat lillah azza wa jalla. Itu amal yang sangat mulia. Kemudian wali'anna al-qira'ata fi salatil laili aqrab ila tadabbur. Biasanya di samping keutamaan-keutamaan yang lain, bacaan tadabbur di malam hari atau bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih dekat kepada
at-tadabbur, penghayatan kita lebih dalam. Fa innahu tanqati' asy-syawaghil bil laili, seluruh kesibukan itu hilang, terputus dengan datangnya malam. Wa yahdurul qalb wa yatawata', ya, hati kemudian mengikuti apa yang diucapkan oleh lisan, ya. Wal lisanu 'alal faham, ucapannya dipahami, ya, sesuai dengan apa yang dibaca, dia memahami, merenungi. Kama qala ta'ala, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ya, malam itu lebih memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh dari dalam jiwa kita dan hati kita. Olihadzal ma'na amara bi tartil Qur'an fi qiyamil laili tartila, agar dibaca di malam hari itu dengan bacaan yang tertil, sehingga memberikan, ya, dalam jiwa dan hati kita, ya, ketenangan, makna dan pemahaman. Yang kelima, akhraj at-Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu, Tirmidzi dalam kitab sunannya, Hakim dalam kitab mustadraknya, dan disahihkan oleh beliau. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, ya, kemudian hadis ini dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, qala alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kalian salat malam, kata Nabi, sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin tahu apa kebiasaan baik orang-orang soleh sebelum kita, adalah salat malam. Bukan jalan-jalan, bukan begadang, bukan nongkrong di kafe, ya, bukan menghabiskan waktu untuk chatting, bukan. Tapi kebiasaan orang-orang as-salafus salih adalah qiyamul lail, mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian as-salaf, ya, ketika malam tiba, seperti yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, laula al-lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya, kalau bukan karena adanya malam, aku tidak ingin tinggal di dunia ini. Bayangkan. Sehingga datangnya malam itu adalah seperti gembiranya mereka dengan datangnya malam, seperti gembiranya kita mendapatkan uang. Seperti mana yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, idza jaa al-lail farihtu, kalau malam sudah tiba aku gembira. Wa idza jaa an-nahar hazint, kalau siang tiba aku bersedih. Coba lihat perbedaan kita dengan mereka. Kalau malam tiba, gembiranya bukan main, senang dan bahagianya luar biasa. Tapi kalau siang, azan subuh sudah mendekat, bersedih. Kenapa demikian, ikhwah fillah? Seperti yang digambarkan oleh Fudail bin Iyad radhiyallahu taala an, rahimallahu taala, idza gharabatis syams farihtu bidzalam, kalau terbenam matahari aku gembira dengan gelapnya malam. Aku gembira dengan gelapnya malam. Kenapa? Li khalwati ma'a rabbi, karena aku berkhalwat, ya, aku menikmati malam dengan bermunajat, dengan salat, dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tala'at hazint, kalau terbit fajar aku merasa bersedih. Lidukhulin nasi alayya, banyak orang yang menemui saya. Kegembiraan mereka di saat mereka berinteraksi dengan Sang Khalik Allah Tabaraka wa taala. Qala Ali ibn Bakkar, "Munzu 40 sanah ma ahzanani syai'un siwa tulu'il fajr." Sejak 40 tahun, kata beliau, tidak ada yang membuat saya bersedih kecuali ketika terbitnya fajar. Allahu akbar. Ternyata terbit fajar membuahkan, ya, kesedihan bagi orang-orang para pendiri malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kehidupan mereka. Imam Ahmad berkata, "Laisa ba'dal maktubati afdal min qiyamil lail." Bahwa tidak ada, ya, setelah salat wajib itu yang paling baik ibadahnya kecuali salat pada salat malam. Walidzalik ja'a fadlu khas wa ja'a fadlun khasun li salatil lail. Oleh itulah datang keutamaan, kelebihan secara khusus salat malam
fi syahri Ramadan, di malam atau di bulan-bulan Ramadan, wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang mendirikan malam dengan qiyam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab kepada Allah, Allah ampunkan dosa yang telah lewat. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wafaqana Allah wa iyyakum. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya taufik agar bisa mendirikan malam-malam Ramadan ya dengan ibadah qiyam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan dan mudahkan kita di dalam mengisinya nanti insyaallah. Dan mudah-mudahan kita diberikan ya sekali lagi ya taufik di dalam mengisi hari-hari yang seindah ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.